Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas tentang 3 saham consumer yang profitnya naik terus. Ini bisa menjadi referensi bagi kamu yang ingin mencari saham-saham consumer yang punya kinerja terus bertumbuh. Tentu ini bukan rekomendasi untuk jual atau beli sahamnya, hanya referensi dan untuk kepentingan edukasi. Buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa ikuti online course ini. Link pendaftarannya ada di deskripsi video ini ya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe. Ingin tahu strategi dan cara menemukan saham terbaik untuk investasi jangka panjang? Atau mau belajar saham langsung bersama Kanala? Nah, kamu bisa ikuti webinar ini. Webinar memilih saham terbaik ala Warren Buffett akan kita adakan pada Sabtu 25 Juni 2022. Dan inilah detail materi yang akan dibahas di webinar tersebut. Peserta nantinya juga bisa bertanya langsung ke Kanala dan mendapatkan rekaman sesi webinar. Untuk pendaftaran bisa langsung klik link di deskripsi atau daftar melalui WA ini atau bisa ke Instagram @kanalaid. Sampai jumpa di webinarnya ya. Langsung saja, yang pertama ada saham Kalbe Pharma dengan kode saham KLBF. Ketika video ini dibuat, harga satu lembar sahamnya itu sekitar 1.600-an. Nah, valuasi sahamnya itu price earning ratio-nya sekitar 22 kali. Memang dalam 5 tahun terakhir, kalau kita lihat harga saham Kalbe itu tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Kalbe ini merupakan perusahaan di bidang farmasi yang punya banyak sekali produk ataupun layanan yang bisa kita lihat di sini. Nah, pada tahun 2021, Kalbe ini membukukan laba bersih sekitar 3,18 triliun rupiah, naik dibandingkan tahun 2020 kemarin. Dan dalam beberapa tahun terakhir juga labanya Kalbe ini masih terus bertumbuh. Kalau kita perhatikan ini dari sisi margin profitabilitasnya, bisa dilihat bahwa untuk margin kotornya itu cukup tinggi, mencapai 40% lebih, dan net profit marginnya itu bahkan di atas 10%. Khususnya kalau teman-teman lihat dari grafik ini, itu bisa dilihat ya. Nah, bagaimana dengan neracanya? Kalbe ini merupakan perusahaan dengan tingkat liabilitas yang cukup kecil, terutama kalau kita compare dengan ekuitas yang mereka punya. Sehingga dari sisi debt to equity ratio, Kalbe ini tentu tergolong kecil. Dan ini adalah kinerja Kalbe per Maret 2022. Kalau kita lihat untuk penjualannya sudah mencapai lebih dari 7 triliun dan laba kotor yang dihasilkan mencapai 2,92 triliun rupiah, dan untuk laba periode berjalan itu sudah mencapai 852 miliar lebih pada Maret 2022. Dan ini gambaran sumber pendapatan ataupun penjualannya dari Kalbe. Bisa kita lihat ya, untuk di sini itu disumbangkan terbesar dari segmen domestik dengan rinciannya ada obat resep, produk kesehatan, nutrisi, dan juga dari distribusi dan logistik. Dan yang menarik adalah Kalbe ini juga rutin bagi dividen setiap tahun, bahkan tahun 2020 kemarin itu sudah ada dividen interimnya. Jadi mereka punya yield yang juga cukup bisa dipertimbangkan. Yang kedua ada saham Sido atau Sido Muncul. Ini merupakan produsen dari produk-produk di bidang jamu dan juga ada di makanan dan minuman dan juga di bidang farmasi. Salah satu produknya yang sangat terkenal tentu saja adalah Kuku Bima Energi dan tolak angin juga. Pada tahun 2021, Sido mampu membukukan laba bersih mencapai 1,26 triliun rupiah dengan net profit margin yang juga cukup signifikan di sana. Dan pada Maret 2022, Sido ini juga menghasilkan kenaikan net profit yang cukup lumayan, sudah membukukan laba bersih sekitar 295 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat baik dari sisi margin kotor, margin operasional, dan juga net profit margin dari Sido Muncul ini termasuk cukup tinggi. Bahkan pada kalau kita lihat data terbaru ini, untuk net profit marginnya itu bisa di atas 30%. Tipe perusahaan yang efisien dan punya profitabilitas yang bagus. Nah, lebih detail tentang ulasan saham Sido Muncul pernah kita bahas di beberapa video kanal yang ini. Link videonya ada di deskripsi ya. Untuk yang ketiga kita masukkan saham INDF atau Indofood Sukses Makmur. Tentu ketika video ini dibuat itu harga per lembar sahamnya sekitar 6.400-an. Bisa kamu sesuaikan ketika kamu menonton video ini. Dan yang menarik adalah valuasi INDF ini hanya price earning ratio-nya sekitar 7,4 kali. Jadi tergolong cukup murah untuk ukuran saham-saham consumer. INDF ini punya 4 bisnis utama, yaitu consumer branded products, kemudian juga ada Bogasari, agribisnis, dan juga lini bisnis distribusi. Pada tahun 2021, laba yang dibukukan oleh Indofood itu mencapai 7,64 triliun rupiah untuk laba bersihnya. Ini masih naik cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi secara laba bersih, INDF ini sebenarnya masih terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Nah, kalau kita lihat ini kinerjanya per Desember 2021 ya, kalau kita lihat itu dari sisi liabilitas dan juga ekuitasnya bisa dilihat bahwa untuk total liabilitas ini cukup besar karena mencapai 92,7 triliun lebih. Yang mana ini diakibatkan dari adanya kenaikan yang begitu tinggi pada liabilitas dari ICBP atau anak usahanya Indofood ini. Nah, kalau di-compare dengan ekuitas yang dimiliki oleh Indofood ini, yang nilainya sekitar 48,26 triliun untuk yang bisa diatribusikan ke pemilik entitas induk, maka tingkat utang Indofood ini tergolong cukup besar karena debt to equity ratio-nya
di atas 1 kali tentunya. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi untuk return on equity, pada data terbaru bisa kita lihat bahwa ROE-nya itu mencapai 16,8% lebih, dan tentu ini bisa dipertimbangkan bagi investor. Itulah list di video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe ya.